Ratu Isabella sangat kejam, saudara. Umat Islam cuma diberi dua pilihan. Kalau kalian tetap mau tinggal di tanah Andalusia, تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله. الحمد لله العزيز الغفور الذي جعل في الإسلام الحنيف الهدى والنور وجعل الفتى قوة شديدة وجعل إندونيسيا دولة مستقلة وجعل Aceh siramu Mekah makanina wabifanja silsilah wabisaba wasimalu wabisrun wabinnias wabisa mausir ila maraukibi wilayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإسلام في يد الفتى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kata-kata penghormatan saya sesudah mengucapkan hamdalah, sholah dan salam, kemudian ta'zim wal ikraman saya yang terutama kepada abi wal ummi serta keluarga, dan seterusnya ta'zim wal ikraman saya kepada dewan-dewan guru, dan seterusnya ta'zim wal ikram kepada dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang terakhir ta'zim wal ikraman saya yang terkhususnya kepada ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, perubahannya zaman kini sudah nyata. Para pemudanya sudah tak tahu malu lagi. Mereka bangga dengan perbuatan bejatnya. Beda dengan pemuda zaman dahulu yang selalu merasa malu ketika melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh negara dan agama. Maka oleh karena demikian timbullah satu inisiatif dari seorang al-fakir ingin menyampaikan satu cuplikan pidato yang telah saya beri judul Pemuda adalah Pendomennya Agama dan Negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati, Islam dulu adalah sebuah agama yang sangat disegani oleh agama-agama yang lain. Sampai-sampai Islam dijuluki dengan singa yang selalu mengaum kejam, dan negara yang mewartas Islam pun sangat disegani, saudara. Ada Turkistan, Brunei Darussalam, Arab, dan ada satu negara lagi yang baru-baru saja merdeka, yang dipimpin oleh pemimpin yang masih muda. Peraturannya identik dengan agama Islam, yang para pegawainya diwajibkan bersemayam berjamaah, berzikir sehari semalam 3.000 kali. Kalau mereka membangkang, mereka akan dipecat. Begitu pula dengan masyarakatnya. Kalau mereka melanggar, mereka akan dihukum. Negara ini bernama negara Chechnya, yang biasa disebut-sebut negara Chechen, yang kronologi pemimpinnya pun sangat tegas dan disiplin, saudara. Sebelum beliau menjabat sebagai pemimpin di negara itu, beliau merupakan panglima tempur di masa konflik. Kenapa semua tersebut bisa terjadi? Dikarenakan pemuda-pemudi zaman dahulu sangat disiplin, patuh dalam aturan dan taat. Baik taat
tersebut dari segi agama maupun negara. Nah, coba nih kita bandingkan dengan kehidupannya pemuda yang hidupnya di masa kita, yang hidupnya sembrono, asal-asalan, tak mau patuhi peraturan, yang kalau dinasihati selalu melawan. Sebagai contohnya, seorang ustadz ini lagi menasihati seorang pemuda di zaman. Apa kata seorang ustadz tersebut? Hei, jangan kau berjudi, jangan kau berzina, itu semua adalah perbuatan dosa. Lalu seorang ustadz tersebut, lalu seorang pemuda kid zaman now tersebut menjawab, hei pak, yang berjudi itu gue, yang berzina juga gue, terus apa hubungannya sama lu? Lalu seorang ustadz menjawab, emang iya, yang berjudi lu, yang berzina juga lu. Tapi kalau Allah marah, Allah turunkan gempa bumi, Allah turunkan tsunami, yang mampus bukan lu aja, monyong. Saudaraku, Islam ini bagaikan singa yang tak berbulu lagi, yang tak akan mau disegani oleh agama-agama yang lain. Penyebabnya apa, saudara? Jangan kita salahkan pemimpin, jangan kita salahkan orang kafir, dan jangan juga kita salahkan zaman yang sudah canggih, karena penyebabnya yang sudah pasti ialah pemuda-pemudi kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati, dahulu seluruh daratan pernah dikuasai Islam. Bahkan Islam pernah berkuasa di tanah Andalusia dan kemudian tumbang. Sejarah mencatat yang menumbangkannya ialah Ratu Isabella. Ratu Isabella sangat kejam, saudara. Umat Islam cuma diberi dua pilihan. Kalau kalian tetap mau tinggal di tanah Andalusia, maka kalian harus murtad. Akan tetapi kalau kalian tidak mau murtad, maka kalian harus out. Dan untuk kita membedakan mana yang Islam, mana yang Kristen, dan mana yang murtad-murtad. Yang murtad-murtad diberi topi panjang ke atas butuh kerucut. Topi itu dinamakan dengan topi sanban itu. Topi itulah yang kini dipakai oleh pemuda-pemuda kita sambil menyanyikan lagu Happy Birthday to Ilah, na'udzubillah. Saudaraku, pemuda dahulu kalau mereka lagi stres, galau melanda, mereka langsung pergi ke masjid. Sesampainya tiba di masjid, mereka langsung berwudu, sholat sunat, berzikir, dan kemudian berdoa kepada Allah. Kenapa mereka berlaku demikian? Dikarenakan mereka tahu Allah itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat nama Allah, hati ini akan tenang. Dan kalaupun mereka dalam masalah, mereka langsung berdoa kepada Allah. Mengapa mereka berlaku demikian? Dikarenakan mereka tahu Allah itu bersifat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doamu. Dan pemuda zaman dulu pun kalau mereka sangat takut bila melakukan kesalahan yang dilarang oleh agama dan negara. Mengapa mereka berlaku demikian? Dikarenakan mereka tahu Allah itu bersifat inna rabbaka liba warasadin, sesungguhnya Allah itu maha mengasihimu. Dan pemuda zaman dulu pun kalau melakukan kekhilafan, mereka langsung bertaubat, mohon maaf atas kesalahannya. Kenapa mereka berlaku demikian? Dikarenakan mereka tahu Allah itu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohon ampun pada Tuhanmu, sesungguhnya Allah maha pengampun. Tapi kalau pemuda zaman now lagi stres, galau melanda, pikiran mereka langsung pergi ke tempat yang menurut mereka asyik, menghibur, sebagai contohnya goro-goro, diskotik, dan lain sebagainya. Dan kalaupun mereka melakukan kesalahan yang
menjadi sasaran empuknya ialah narkoba, yang kata mereka narkoba dapat menghilangkan masalah. Pemuda zaman now bangga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Mereka bangga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Padahal kalau negara ini punya pemuda-pemudi tipe dahulu, pasti negara ini selalu tentram, makmur dari segala bidang. Tidak ada perselisihan, pertengkaran, baik dari segi agama maupun negara. Mana Indonesia yang katanya tentram? Mana Indonesia yang katanya makmur? Mana Indonesia, saudara? Indonesia kini dalam krisis pemimpin, krisis agama. Padahal di masa lampau seluruh ulama telah sepakat yang bahwa Indonesia harus satu agama, ialah agama Islam. Tapi ada seseorang yang membangkang, saudara. Dia terapkan supaya di Indonesia tidak boleh satu agamanya. Alasannya apa, saudara? Dikarenakan sayang dengan masyarakat yang beragama lain. Siapa dia, saudara? Dia adalah presiden pertama kita, ialah Pak Soekarno. Mari bangkit, saudaraku. Mari kita ayunkan langkah untuk menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Takbir! 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 Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati, saudaraku, mari sama-sama kita perbaiki bulu singa yang dulunya hampir hilang, tenggelam oleh waktu. Caranya gimana, saudara? Mula-mula kita perbaiki, kita didik pemuda-pemuda kita agar agama dan negara kembali normal seperti dahulu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu fi yadil fata. Islam berada dalam genggaman para pemuda. Adapun yang menjadi kesimpulannya dari sekian banyak untaian kata yang telah saya paparkan, yaitu pendomennya agama dan negara ialah para pemuda. Maka marilah sama-sama kita perbaiki pendomen yang dulunya pernah runtuh disebabkan pendomen yang tak mau menjalankan tugasnya lagi. Ingat, zaman boleh berubah, akan tetapi keyakinan tak boleh berubah. Tetap selalu waspada dan siap kapan saja diperlakukan. Saya Muhammad Amrodi ingin mengundurkan diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.